Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi komentar berita dari kanal Awali Rizki kali ini menyoroti berita terkait rencana Bulog yang mengganti strategi dalam rangka pengguyuran beras SPHP ya. Ditayangkan oleh CNBC Indonesia, judulnya Bulog ganti strategi, siap guyur beras SPHP 1,5 juta ton tanpa putus. Nah, ditayangkan oleh CNBC Indonesia pada tanggal 11 Januari jam 6 sore ya. Jurnalisnya Martia Rizky. Ini ada gambar ilustrasi stok beras di gudang Bulog. Kemudian beritanya begini. Perum Bulog memastikan penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP pada 2026 dilakukan secara penuh dan berkesinambungan dengan target total 1,5 juta ton sepanjang tahun. Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan pola distribusi SPHP beras stabilisasi tadi ya pasokan dan harga pangan akan diubah agar tidak lagi terhenti di tengah jalan seperti yang terjadi pada tahun sebelumnya. Penyaluran dirancang berlangsung terus-menerus sejak awal hingga akhir tahun. Itu anunya ya, diberitakan oleh CNBC pernyataan dari Dirut Bulog ya. Nah, dikutip langsung penyaluran beras SPHP 1,5 juta ton ke depan yang kami akan melaksanakan strateginya sepanjang tahun. Jadi tidak seperti yang lalu terpotong-potong, ujar Rizal kepada wartawan di kantornya. Terpotong-potong itu maksudnya ada waktu bulan yang dia tidak menyalurkan, ada bulan yang menyalurkan ya, kejadian di 2020 begitu. Nah, ini menurut Dirut ini menjadi kunci agar target penyaluran bisa tercapai. Jadi tahun 2025 yang sudah berlalu itu realisasi SPHP hanya 802.939 ton dari target 1,5 juta ton. Kurang lebih separuh lebih sedikit saja ya. Ini juga saya komentari sedikit ya, menarik ya. Kita mendapatkan fakta di tahun 2025 itu beras sempat di beberapa waktu tinggi, jauh lebih tinggi dari biasanya, bahkan memberi sumbangan kepada inflasi. Nah itu ternyata, dan di sisi lain kita juga dapat berita Bulog punya stok beras yang terbanyak sepanjang masa gitu, jadi penuhlah gudang Bulog ini. Tetapi ketika dia melakukan operasi pasar atau apapun bentuknya, tidak hanya operasi pasar, ini penyaluran ya, SPHP beras yang digunakan untuk pengendalian harga ya, pasokan dan harga SPHP itu target sepanjang tahun 1,5 juta ton yang terrealisasi cuma 802.000 ton ya. Ya separuh lebih sedikit. Ini menarik ini. Apa masalahnya kan? Nah, ini alasannya waktu itu terpotong-potong. Nah, kemarin dulu jauh dari target karena kepotong-potong, diakui loh jauh dari target. Januari sampai Maret penjualan, terus awal April berhenti, muncul lagi Agustus baru jualan lagi. Coba, saya terus terang saya sebagai ekonom juga cukup bingung ya gini. Bulog ini kan sudah instrumen lama, institusi lama, jaringannya juga sudah banyak. Ya, padahal jelas pasar membutuhkan karena harga tinggi, stok ada. Loh, kalau begitu boleh dong, mestinya yang kalau mau pemerintah ya, ini ada Menteri Pertanian, ada Bulog, ada Bappenas, ya dicek semua ini. Kalau begini ya persoalannya kan ada di Bulog salah satunya berarti toh. Maksudnya di beras SPHP lah, di Bulog atau di mana, nah kita harus dapat informasi sebenarnya. Nah ini gitu. Selain memperbaiki, jadi ini nanti rencananya dari Januari sampai Desember tidak ada yang terputus gitu loh jelasnya. Lu kenapa nggak dari tahun-tahun kemarin ya? Atau tahun kemarin kalaupun tidak terputus ya suplainya sudah sedemikian rupa gitu. Nah ini dikatakan lagi nih, selain memperbaiki pola distribusi, Bulog juga mengkaji relaksasi aturan pembelian SPHP di tingkat konsumen. Jadi tidak ketat lagi gitu, tidak seketat sebelumnya. Selama ini masyarakat batasi hanya bisa membeli maksimal 2 kemasan beras SPHP per orang. Ini ditambahi ya.
Kan kalau dulu satu orang hanya bisa beli 2 pak, nah sekarang mungkin bisa ditambah dan lain sebagainya ke depan. Kita ajukan dulu ke Bappenas supaya juga turnover-nya itu juga banyak. Dan memang harus koordinasi kan ini. Meski demikian usulan itu masih akan dibahas dan dikoordinasi lebih dahulu dengan Badan Pangan Nasional sebelum diterapkan. Kita tidak tahu nih peran Menteri Pertanian di mana di sini, pangan di mana. Yang diberitakan ini Bappenas dengan Bulog ya, karena mereka yang terkait pelaksanaannya. Adapun strategi penyaluran SPHP sepanjang tahun ini menjadi salah satu topik yang dibahas tahun ini, maksudnya yang sudah yang memang untuk tahun yang berjalan ini dibahas dalam rapat kerja Rakernas Bulog yang digelar selama 2 hari. Untuk membahas lebih lanjut strategi pelaksanaan tugas serta target penugasan tahun 2026. Rijal memimpin langsung di Rut Bulog ya, Rakernas yang diikuti oleh seluruh pimpinan wilayah dan jajaran direksi Bulog. Ia mengatakan Rakernas tersebut digelar sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Pertanian terkait upaya mewujudkan swasembada pangan nasional. Menurut Rija, Bulog tidak dapat bekerja sendiri dalam mengerja target tersebut dan membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Ya, semacam itu dijelaskan ya. Saya kembali komentari. Ya, kita harus jelas ya, swasembada pangan beras itu pengertian yang selama ini dikemukakan itu produksi beras melebihi konsumsi, stok beras mencukupi melebihi konsumsi rata-rata ya. Kalau produksi kan setahun dengan setahun, kalau stok ya rata-rata kebutuhan dengan persediaan. Dan satu lagi aspek sebenarnya distribusi ya, artinya kalaupun banyak tapi di lokasi tertentu di lain kekurangan kan nggak bisa. Dan aspek di luar pembicaraan yang terkait swasembada yang mengemuka adalah harga yang diperoleh oleh konsumen. Ada 2 hal nih dalam rangka swasembada. Memang pemerintah berupaya agar petani bisa menjual gabahnya dengan harga yang lebih baik dari waktu-waktu sebelumnya, lebih tinggi. Oke lah kalau memang termanage dengan baik, itu kita juga setuju aja asal petani dapat. Tapi aspek kedua kan menjaga stabilitas harga di pasar berasnya, dan pada waktu tertentu petani yang gurem itu juga beli juga nanti akhirnya kan, setelah menjual di beberapa bulan kemudian dia juga pembeli. Nah, pengertian stabil ini kan penting ya. Bisa saja harga beras itu setiap tahun naik sedikit-sedikit begitu, tapi stabilnya ini ada bulan yang melonjak dan ini pemberitaan luar biasa dan diakui sendiri. Tapi di sisi lain dari berita ini dan juga berita-berita sebelumnya kita melihat justru SPHP beras yang disalurkan untuk operasi dalam rangka stabilitas harga itu nggak bisa dihabiskan. Kita gimana bisa memahami ya? Alasannya dulu terpotong-potong loh. Kita bisa bertanya lebih lanjut kenapa terpotong. Alasan lain dulu satu orang hanya dapat 2 pak. Mengapa ini tidak dipecahkan di tengah-tengah tahun kemarin? Bukan nunggu setahun begini kan? Kan mestinya nggak mungkin lah baru setahun. Oh ternyata nggak habis kan, tidak mungkin begitu. Apalagi desakan netizen bahwa harga tinggi itu kan mesti internal Bulog dan juga Bappenas bisa lapor ke Menteri Pertanian, bisa lapor ke Menteri Pangan juga koordinasi. Ini masalahnya kan ada. Aduh, saya terus terang aja dengan baca berita ini, wah ini ada masalah apa di koordinasi di lingkungan pemerintahan. Yang kedua bisa saja ekonom jadi punya sedikit kecurigaan. Loh, ini ada pemain pasar yang ikutan mempengaruhi keputusan enggak, atau sekurang-kurangnya mempengaruhi pelaksanaan SPHP, penyaluran SPHP. Jadi bisa begitu, berasnya ada kok. Saya baca lagi ya. Oleh karena itu kata dia, kami merencanakan sedini mungkin secepatnya agar target itu bisa tercapai tanpa mengenal waktu dan tanpa mengenal lelah, ucap dia. Ini yang begini-begini sering kali ya dinyatakan oleh para pejabat negara. Ya harus tanpa mengenal lelah dong, itu kerjaan mereka dibayar untuk itu. Loh, ya kan nggak perlu mendramatisir bahwa kami akan bekerja tanpa mengenal lelah. Faktanya dulu dong yang diperlihatkan. Mereka dibayar loh untuk itu dan cukup baik bayarannya untuk hal-hal seperti ini. Tak hanya pada sisi hulu, Rakernas juga membahas, Bulog juga ditugaskan menyerap jagung. Nah, ini topik lain ya. Sebanyak 1 juta ton dan kedelai sebesar 70.000 ton. Untuk mendukung penyerapan tersebut, Bulog akan bersinergi dengan Polri.
Oke nih ya, Bulog ini mulai diperluas lagi perannya kan. Dulu luas sekali, zaman Orde Baru dipersempit menjadi beras, sekarang diperluas lagi sedikit demi sedikit. Nah itu oke saja lah, itu tergantung sebetulnya tergantung kajian lapangan dan kebijakan apa yang lebih efektif. Orang nyalurin beras saja nggak beres gini kok tambahin jagung sama kedelai, menyerap sih ini. Tapi kalau menyerap kan pasti menyalurkan nantinya. Menariknya lagi nih bersinergi dengan Polri, saya tidak no comment lah saya. Ya kalau begitu ya semua kebijakan ekonomi dengan APH ya, dalam APH tentu diperlukan ketika ada hal-hal yang menyimpang. Kalau sejak awal pakai ini kan jadi kembali tadi menambahi, ya jangan-jangan malah bukannya mempercepat, memperlambat kan. Nah, lalu ini lagi, tak hanya pada sisi hulu, Rakernas juga membahas penugasan Bulog di sektor distribusi pangan lainnya. Benar kan, Bulog diperluas. Bulog mendapat mandat menyalurkan minyak goreng minyak kita sebanyak 720.000 kiloliter bersama BUMN pangan lain, yakni ID Food dan Agrinas Palma. Oke lagi nih saya, secara konsep memperluas Bulog itu kan sebetulnya belum seluas lagi di zaman Orde Baru. Tapi tadi saya ingatkan ya, orang nyalurin beras saja belum beres gitu kok, tambahi kerjaan. Mungkin dengan ditambah jadi beres ya. Karena ini melibatkan berbagai pihak lain. Ya kita lihatlah nanti. Nah ini dikatakan lagi, Rijal memastikan minyak kita tetap dijual ke masyarakat dengan harga terjangkau. Oke, kita pegang ya janji ini. Kemudian penjualan beras premium dan medium untuk pasar sejumlah 2,5 juta ton dan direncanakan ekspor 1 juta ton. Nah ini target-target yang sedang kami diskusikan di dalam mudah-mudahan dengan strategi yang lebih baik ke depan 2026. Pungkas Rijal, hebat ya. Bahwa kita belum beres menyalurkan SPHP dalam negeri, harga di bulan-bulan tertentu tidak terkendali, sekarang kita sudah mau niat ekspor. Ya kita nanti lihat realisasinya. Kalau memang kelebihan produksi, bisa ekspor, harga dalam negeri terjangkau, dan tidak hanya harga ya, dia kemudian tersebar, terdistribusi dengan baik di semua wilayah, dan petani produsen tetap memperoleh harga yang baik, konsumen mendapatkan harga yang wajar. Ya saya tidak ingin mengatakan murah juga sebenarnya, selama tidak melonjak-lonjak dan mahal, rakyat biasa saja itu wajar lah. Tapi kita lihat, karena kita terlalu sering ya ini, jangankan netizen, saya ekonomi aja kadang wah ini pernyataannya bombastis semua di mana-mana pejabat-pejabat ini, tapi ketika giliran realisasi terengah-engah ya. Mudah-mudahan untuk 2020 jauh lebih baik.